Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikomang Sri Kurniawati SPD, asal Sekolah SMA Negeri 1 Sukawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Negeri Malang. Om Santi 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 Om. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Untuk pertemuan hari ini silahkan diawali dengan panganjali umat dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Untuk menambah semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Gita. Silahkan. Menjunjung tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekarang Ibu akan melakukan absensi ya. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Jadi mohon perhatiannya. Desa Made Ratnajwita, Dewo Ayu Cantika, Dewo Agung Adi Pratama. Ada yang belum Ibu sebutkan namanya? Ya. Untuk kelancaran proses pembelajaran kita hari ini, Ibu persilahkan anak-anak semua untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Semuanya sudah siap? Jika semuanya sudah siap, sekarang silahkan perhatikan slide-nya. Jadi di awal pertemuan Ibu akan selalu mengingatkan mengenai kontrak belajar yang sudah kita sepakati di awal. Hari ini ada yang melanggar? Ya, kalau tidak, sekarang Ibu lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat ini. Mengenai materi distribusi, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan tentang kegiatan distribusi dan peserta didik mampu menganalisis saluran distribusi. Jadi itu kegiatan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Dilanjutkan dengan teknik penilaian yang akan dilakukan pada pertemuan hari ini. Jadi teknik penilaiannya ada dua, ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai materi apa? Distribusi. Materi distribusi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai produksi. Jadi apa itu produksi? Kalian masih ingat? Apa yang dimaksud dengan produksi ya, Wirana Rayana? Jadi pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang produksi, yang dimana produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dan menambah nilai guna dari barang tersebut. Ya. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan untuk membahas materi tentang distribusi, Ibu akan memutarkan sebuah video, jadi silahkan anak-anak menyaksikan video terkait dengan pembelajaran hari ini. Jadi perjalanan barang dimulai ketika pengirim mendatangi agen untuk melakukan proses pengiriman. Setelah anak-anak menyaksikan video yang sudah Ibu tayangkan, kegiatan apa yang ada dalam video tersebut? Penyaluran barang.
penyaluran barang. Penyaluran barang disebut dengan distribusi. Dari video yang anak-anak saksikan, apakah diperbolehkan perusahaan produksi mendistribusikan barangnya sendiri? Kenapa perusahaan produksi bisa mendistribusikan barangnya sendiri? Ya, Cantika, silakan berdiri. Perusahaan itu bisa mendistribusikan barangnya sendiri karena ada yang namanya distribusi secara langsung dan tidak langsung. Ya, jadi apabila perusahaan produksi mendistribusikan barangnya sendiri, berarti itu bisa digolongkan ke dalam saluran distribusi langsung. Nah, berikutnya, tahukah kalian perusahaan yang mendistribusikan barang di daerah kalian sendiri? Apa saja misalnya? Dia silahkan. Baik, yang pertama ada JNE, yang kedua JNT, Ya. yang ketiga ada kantor pos. Nah, lalu menurut anak-anak sendiri, apakah yang dimaksud dengan distribusi? Gita, silahkan. Baik Ibu, menurut saya distribusi itu adalah proses penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi distribusi, Ibu persilahkan anak-anak untuk melakukan kegiatan literasi untuk menggali lebih banyak informasi mengenai materi distribusi. Boleh kalian cari dari berbagai sumber termasuk pemanfaatan teknologi. Silahkan lakukan literasi kurang lebih 10 menit. Sepuluh menit sudah berlalu untuk waktu literasinya sudah berakhir ya. Sekarang akan Ibu lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu menjelaskan materi terkait dengan distribusi. Dari apa yang sudah anak-anak pelajari tadi ya, apa yang dimaksud dengan distribusi? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu distribusi? Ya. Wira. Jadi dari pengertian distribusi itu adalah kegiatan penyaluran atau kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke pihak konsumen. Siapa yang bisa menjelaskan lagi tentang apa itu distribusi selain Wira? Gita? Baik Ibu, pengertian distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Iya. Nah, ada beberapa tujuan distribusi. Jadi kegiatan distribusi ini memiliki beberapa tujuan. Coba sebutkan apa saja tujuannya? Iya, menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Apalagi? Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Ya, barang hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Lagi? Konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Ya. Apa fungsi dari kegiatan distribusi? Ya. Dia silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kegiatan distribusi. Yang pertama, kegiatan distribusi memiliki fungsi memperlancar atau penyaluran barang dan jasa kepada pengguna-pengguna, dapat berupa produsen yang menggunakan bahan dasar ataupun pengguna akhir. Ya. Yang kedua, menyampaikan barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Iya. Jadi fungsi dari distribusi, fungsi utamanya itu adalah menyampaikan atau menyalurkan barang dari dari produsen ke tangan konsumen. Kita beralih ke saluran distribusi. Apa yang anak-anak ketahui mengenai saluran distribusi? Ya, silahkan Desa.
Saluran distribusi adalah suatu pembagian penyaluran ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat tertentu. Ya, ya. Nah, untuk memperluas pemahaman anak-anak mengenai materi tentang distribusi, jadi Ibu akan memberikan sebuah permasalahan terkait dengan distribusi. Nah, permasalahannya itu mengenai harga bahan pokok yang mahal yang terjadi di daerah Papua. Nah, sekarang anak-anak tugasnya menganalisis apa penyebabnya, kenapa di daerah Papua tersebut harga bahan pokok itu mahal. Nah, anak-anak lakukan analisis, bisa didiskusikan secara berkelompok. Nah, sekarang kelompoknya Ibu bagi ya, kelompoknya Ibu bagi 6, satu kelompok itu ada 6 orang, jadi anak-anak bebas untuk memilih kelompoknya sendiri. Untuk memilih kelompok Ibu berikan waktu kurang lebih 5 menit, kelompok sudah jadi Ibu persilahkan cari kelompoknya masing-masing. Semua sudah siap ya? Nah, sekarang akan Ibu bagikan lembar kerja yang sudah berisi tentang permasalahan yang harus anak-anak diskusikan. Semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja yang harus dikerjakan? Sudah. Dalam LKPD yang sudah Ibu kasih, silahkan diisi nama kelompok masing-masing dan ditulis jawabannya pada tempat yang sudah disediakan. Waktu diskusi 10 menit ya. Ada kelompok yang sudah selesai melakukan diskusi? Sudah. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Jika sudah selesai diskusi, jadi waktu diskusinya itu 10 menit sudah berakhir ya. Anak-anak Ibu persilahkan untuk melaksanakan presentasi dari hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Nanti setelah kelompok 1 Ibu acak ya. Setelah kelompok 1 langsung ke kelompok 6. Setelah itu kelompok 2, kelompok 5. Ya. Silahkan. Tangan jari. Om Swastiastu. Halo semuanya. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi kami yang pertama kami menjelaskan mengenai artikel kenapa harga bahan pokok di Papua mahal. Ini penyebabnya. Jadi artikel ini secara efektif mengungkapkan kompleksitas dan multifaktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok di Papua. Keterbatasan jalur transportasi darat dan sungai yang memadai membuat biaya angkutan semakin meningkat. Akibatnya, biaya transportasi, efisiensi logistik, dan kebijakan yang mendukung pengendalian harga agar masyarakat Papua dapat merasakan dampak positif. Kami sebutkan tadi, untuk kelanjutannya apakah ada yang bertanya di kelompok lain? Mungkin Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya. satu ini Ya. dari Dian. Baik, saya ingin bertanya, apa dampak dari kenaikan harga bahan pokok
kehidupan ekonomi lokal dan masyarakat kehidupan di Papua. Jadi dampak tingginya harga bahan pokok di Papua sangat terasa pada perekonomian lokal dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Pertama-tama, kondisi ini merugikan daya beli masyarakat Papua yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Tingginya gaya hidup membuat alokasi pendapatan masyarakat lebih banyak terkuras untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan sandang. Sekiranya sekian dari kelompok kami dari kelompok 1. Maka berada seorang kata, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami tutup dengan para mengerti. Iya. Jadi hasil presentasi dari kelompok 1 itu sudah bagus sekali dan kesimpulannya sudah sangat tepat terkait dengan permasalahan yang ada dalam artikel tersebut. Nah, sekarang silakan dilanjutkan presentasi dari kelompok 6 ya. Karena kami mendapatkan 5 pertanyaan atas artikel yang kami dapat terkait dengan harga bahan pokok di Papua yang baik. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan hasil diskusinya oleh Christian. Pendapat kami pada artikel tersebut adalah harga bahan pokok di Papua mahal karena ada kebutuhan barang atau bahan pokok tempat yang dituju lebih memadai sehingga bahan pokok yang dilakukan pada konsumen atau pedagang akhirnya menjadi mahal. Jadi solusi agar distributor tidak mengalami kendala dalam mengirim bahan pokok ke daerah Papua adalah dengan mempermudah akses jalan atau transportasi ke tempat yang akan dituju oleh distributor tanpa harus menggunakan alat transportasi lain yang bisa meningkatkan harga barang atau bahan pokok tersebut. Sehingga perlu adanya solusi dari pemerintah agar pendistribusian barang lebih mudah. Kesimpulannya adalah penyebab dari harga barang pokok di Papua mahal dikarenakan biaya logistiknya yang mahal. Biaya logistik yang mahal dikarenakan proses distribusi barang ke daerah terpencil harus menggunakan pesawat. Ya, presentasi dari kelompok kami akhiri dengan arahan. Silakan langsung dilanjut dari kelompok 2. Selamat siang semuanya. Kenalkan kami dari kelompok 2. Izin mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada kami. Menurut pendapat kami, apabila harga barang di Papua itu meningkat, wajar saja. Karena tingginya harga di sana ada alasannya. Apa harga barang pokok di Papua mahal? Harga barang pokok yang tinggi di Papua bisa disebabkan oleh faktor transportasi yang sulit dan mahal di sebuah wilayah tersebut. Pertama, melalui udara. Pendistribusian barang ke Papua bisa dilakukan dengan jalur udara, tetapi biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Baik, sekian presentasi dari kami. Apa ada pertanyaan? Silahkan bagi kelompok yang ingin bertanya. Ingin memberikan pertanyaan, bagaimana keterpencilan daerah dan keterbatasan infrastruktur berkontribusi pada biaya logistik yang tinggi di Papua? Baik, izin menjawab. Terpencilnya daerah di Papua dan infrastruktur yang berbatasan mempengaruhi biaya logistik untuk Papua. Biasanya mereka menggunakan jalur udara yang mengeluarkan ongkos biaya yang lumayan banyak. Maka dari itu pengiriman logistik di daerah Papua sangat diterima. Bagaimana dengan kelompok yang mengajukan pertanyaan, bisa diterima? Bisa. Pertimbangan aspek sosial dan budaya juga dapat berperan dalam menentukan struktur ekonomi daerah tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akan tutup dengan para bersatu. Sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 5. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 sekarang akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah diberikan oleh Sebagai distributor, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyalurkan barang dan jasa. Kegiatan distributor yang dilakukan pemerintah misalnya menyalurkan dana, bantuan opsional, sekolah, BOS, dan bantuan sosial, bansos. Menurut kelompok kami, pemerintah mengatasi harga pokok yang mahal di Papua dengan mengawasi serta mengatur operator kargo secara ketat agar suplai barang dapat teregulasi dengan baik. Untuk yang ingin bertanya di sini. Ya, silakan yang ingin bertanya.
Mengapa meski ada tol laut, harga bahan baku tetap mahal? Untuk mendistribusikan ke daerah-daerah terpencil itu, kita masih harus menggunakan pesawat, sehingga ini yang membebankan biaya logistik yang mahal, sehingga ini berpengaruh juga pada kemahalan bahan baku di Papua. Lalu, menurut kalian, bagaimana agar bahan baku tidak mahal dan dapat dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat? Hal yang bisa dilakukan adalah dengan membangun akses ke jalan-jalan atau area-area terpencil, sehingga pendistribusian atau transportasi yang membawa bahan baku ke Papua dapat beroperasi dengan baik, sehingga kemahalan dalam harga bahan baku ini dapat diminimalisir dengan baik. Sekian presentasi yang kami dapat lakukan. Kami tutup dengan para peserta. Kelompok berikutnya yaitu kelompok 3. Baik, dari di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan jawaban yang sudah diberikan oleh ibunya. Jadi menurut kelompok kami, pada artikel tersebut digambarkan bahwa salah satu penyebab harga barang pokok yang tinggi di Papua adalah biaya angkut. Masyarakat Papua dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan beberapa cara, yakni dengan pemanfaatan tol laut untuk mendistribusikan barang ke daerah terpencil sehingga dapat membantu mengurangi biaya logistik. Saya membuat kesimpulan, apakah ada yang bertanya? Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Coba berikan contoh konkret dari subsidi logistik yang kalian maksud. Contoh konkretnya yaitu pemerintah dapat memberikan subsidi pada pengiriman barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula, sehingga harga di pasar lokal dapat ditekan dan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta dari masyarakat dan juga pemerintah untuk menangani permasalahan ini, dan masyarakat Papua dapat memperoleh barang pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan kata. Silahkan dilanjutkan presentasi kelompok berapa sekarang? Ya, kelompok terakhir ya. Harga bahan pokok yang mahal dikarenakan biaya angkut yang juga mahal. Untuk mendistribusikan barang ke daerah Papua, diharuskan menggunakan pesawat dengan mengenai lingkungan operasional mereka, sehingga distributor dapat mengembangkan rencana distribusi yang lebih efisien sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Hal ini melibatkan perbaikan infrastruktur transportasi seperti jalan dan pelabuhan untuk mempermudah akses distribusi. Baik, kelompok kami selesai mengumpulkan materi yang telah disampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kami ucapkan dan pada bersatu. Berarti semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dari analisis dan evaluasi dari presentasi yang dilakukan oleh semua kelompok. Jadi untuk hasil diskusi yang telah kalian lakukan, Ibu dapat menyimpulkan bahwa anak-anak sudah memahami materi terkait dengan distribusi dengan permasalahan-permasalahan yang Ibu sajikan dalam artikel. Nah, sekarang Ibu akan melaksanakan post-test ya. Jadi sebelum post-test dilaksanakan, silahkan anak-anak menyimpulkan hasil pembelajaran yang dilaksanakan hari ini ya. Apa yang dapat anak-anak simpulkan dari proses pembelajaran hari ini terkait dengan materi distribusi? Silahkan. Rahayu? Dengan mudah. Yang ketiga, dapat menjaga stabilan ekonomi. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan nilai jual hasil produksi. Nah, hal itu dapat dapat solusi, misalkan mempermudah akses jalan. Jadi dari kesimpulan yang sudah dikemukakan oleh Rahayu, sangat tepat sekali bahwa distribusi itu sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Nah, silahkan aplaus buat Rahayu. Oke.
Nah, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi distribusi, Ibu akan melaksanakan post test ya. Silahkan kalian akses link Google Form-nya melalui WA kelasnya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Silahkan dimulai dari sekarang. Ya, waktu untuk menjawab soal post test itu sudah habis ya. Jadi, dari hasil yang sudah terekam di layar HP Ibu ya, ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai sempurna dari post test yang dilakukan hari ini. Ada yang mendapatkan nilai 100 dari soal yang sudah Ibu berikan ya. Nah, jadi dari post test yang Ibu berikan hari ini, 95% siswa menjawab dengan mendapatkan nilai di atas KKM, termasuk siswa yang mendapatkan nilai 100 ya. Jadi applause buat kalian karena pemahaman terhadap materi, perhatian kalian pada saat mengikuti pembelajaran sudah sangat bagus. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, untuk pembelajaran berikutnya silahkan anak-anak pelajari materi tentang konsumsi dan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, jika tidak ada pertanyaan, bagaimana perasaan anak-anak saat mengikuti pembelajaran hari ini? Senang ya. Ada nggak manfaat yang kalian rasakan dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini? Manfaat apa yang kalian rasakan? Ya, jadi banyak sekali manfaat-manfaat positif yang sudah kalian sebutkan, termasuk juga belajar menganalisis sebuah permasalahan terkait dengan materi yang dibahas hari ini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dan pemahaman kalian juga sudah cukup bagus terhadap materi distribusi, mari kita tutup pertemuan dengan mengucapkan pramesanti dan doa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin. Pada asana. Sebelum akhir pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pramo Santi. Om Santi 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 Om.